أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Rasul Muslimin yang kami hormati, yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya selalu kita ucapkan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita berterima kasih kepadanya atas segala kenikmatan hingga hari ini kita masih hidup. Tiada waktu sedetik pun dalam kehidupan kita kecuali kita diliputi, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu bersyukur, selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya selalu kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, kepada idola kita, kepada manusia yang mencintai kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mana beliau katakan, tariduna alaiya, bahwasanya nanti di hari kiamat kita sebagai umatnya akan datang dengan wajah dan tubuh yang bercahaya. Jadi salah satu keistimewaan umatnya Nabi Muhammad, salah satu tandanya nanti apakah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad di hari kiamat nanti adalah terlihat ada cahaya yang memancar dari tubuh kita karena ibadah dan karena wudhu yang kita lakukan, yang mana cahaya ini akan menjadikan Rasulullah akan lebih mudah mengenal kita dan akan lebih mudah Rasulullah untuk memberikan syafaatnya kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bercahaya yang bisa dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali Allah izinkan kita, kembali Allah berikan kesempatan kepada kita untuk kembali melanjutkan bacaan kita, kajian kita, majlis kita, yang mana insyaallah kita masih melanjutkan kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah, buku yang membahas atau kitab yang membahas tentang keistimewaan, kemuliaan yang dimiliki oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikarang, yang dihimpun oleh seorang ulama besar almarhum Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullahu taala, mana beliau mengumpulkan beberapa hal-hal, beberapa keistimewaan yang Allah berikan kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita niatkan dengan membaca kitab ini kita semakin bersyukur, semakin berterima kasih karena telah ditakdirkan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab selanjutnya, keistimewaan selanjutnya atau kemuliaan selanjutnya yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad adalah qaulul Masihu Isa min afradi hadhil ummah. Kemuliaan yang Allah berikan kepada umat ini berikutnya adalah dijadikannya Isa al-Masih menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di salah satu kemuliaan umatnya Nabi Muhammad, di antaranya ada seorang Rasul, ada seorang Nabi yang kita kenal dengan Al-Masih Isa bin Maryam. Jadi tidak ada satupun Rasul yang punya pengikut Rasul juga. Jadi luar biasanya umatnya Nabi Muhammad punya pengikut seorang Rasul, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Dan Nabi Isa alaihi salam bukan seorang Rasul biasa,
melainkan beliau juga seorang rasul yang ulul azmi. Kita tahu ada ratusan ribu nabi, ada ulama katakan 124 ribu nabi. Dari 100 ribuan nabi ini Allah pilih rasul yang kurang lebih 300-an rasul Allah pilih, dan dari 300-an rasul ini Allah pilih 25 rasul yang wajib kita ketahui. Dan dari 25 rasul dan nabi yang wajib kita ketahui, wajib kita imani, ada 5 nabi yang Allah berikan keistimewaan yang Allah sebut dengan nabi ulul azmi. Itu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa bukan seorang rasul biasa, melainkan rasul ulul azmi, yang mana rasul ulul azmi ini menjadi bagian umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Masih, kenapa disebut Al-Masih? Bahkan dalam Al-Quran Allah sebut Isa itu Al-Masih. Bahkan bukan hanya kita sebut Al-Masih, orang non-Islam pun menyebut Nabi Isa itu juga Al-Masih atau Mesias mereka sebut. Apa artinya Masih? Masih itu diambil dari kata masah, menyentuh. Jadi bahasa Arab menyentuh itu masah. Kenapa Nabi Isa disebut Al-Masih? Artinya orang yang menyentuh atau yang disentuh. Karena salah satu mukjizat Nabi Isa alaihissalam adalah sentuhannya. Jadi setiap Nabi Isa menyentuh orang yang sakit, dengan izin Allah akan sembuh. Bahkan Nabi Isa Allah izinkan menyentuh orang yang mati, bisa Allah hidupkan dengan wasilah sentuhan Nabi Isa alaihi salam. Jadi salah satu makna Al-Masih adalah karena sentuhan Nabi Isa alaihi salam adalah merupakan mukjizat yang beliau miliki. Jadi Nabi Isa alaihissalam menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kapan Nabi Isa alaihissalam menjadi umatnya Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Isa alaihissalam lebih dulu hidupnya daripada Nabi Muhammad? Maka pertanyaannya, kapan Nabi Isa menjadi umatnya Nabi Muhammad? Maka Nabi Isa alaihissalam menjadi umatnya Nabi Muhammad ketika nanti beliau turun di akhir zaman. Jadi kita punya keyakinan, akidah kita, kepercayaan kita percaya, kita meyakini bahwasanya Nabi Isa alaihissalam saat ini lagi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang-orang Yahudi, di saat orang-orang Nasrani mengatakan Nabi Isa telah terbunuh, Nabi Isa telah tersalib, Allah katakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum, kata Allah. Tidaklah mereka membunuh Isa, tidaklah mereka mensalib Isa, akan tetapi kami serupakan seorang yang lain seperti Nabi Isa yang mereka salib. Yang mana Nabi Isa Allah katakan barrafa'allahu ilaih, Allah angkat Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya keyakinan Nabi Isa itu ruh dan jasadnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita katakan Nabi Isa alaihissalam saat ini belum wafat. Terus timbul pertanyaan, bagaimana makannya, bagaimana hidupnya, itu bukan ranah kita memikirkan hal itu. Gak perlu dipikir bagaimana Nabi Isa kok bisa hidup sampai sekarang. Nah, kita bisa lihat bagaimana Ashabul Kahfi tidur dalam gua 309 tahun, bangun-bangun masih sama tubuhnya. Nah, ini juga Allah sangat mudah menjadikan Nabi Isa alaihissalam hingga hari ini masih hidup. Entah seperti apa kehidupan Nabi Isa alaihissalam, itu bukan ranah kita memikirkannya. Yang penting kita percaya bahwasanya nantinya di akhir zaman Nabi Isa alaihissalam Allah beri misi untuk turun ke muka bumi ini. Sehingga ketika turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman nanti tetap menyandang sebagai status seorang nabi. Akan tetapi tidak boleh kita katakan nabi terakhir atau nabi akhir zaman itu Nabi Isa. Tetap nabi yang terakhir, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Isa alaihissalam turun ke muka bumi tidak membawa risalah atau syariat yang baru. Sehingga Nabi Isa alaihissalam turun, beliau akan memimpin, beliau menjadi hakim, menetapkan hukum sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga tetap kita katakan syariat yang terakhir, Nabi yang terakhir tetap Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Isa turun di akhir zaman,
akan mengikuti, akan menjalani kehidupan beliau dengan menjalankan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh kita katakan nabi terakhir adalah Nabi Isa. Enggak, tetap Nabi Muhammad adalah nabi terakhir atau nabi akhir zaman. Karena Nabi Isa turun nanti meskipun di akhir zaman, beliau akan tetap mengikuti syariat risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan Nabi Isa itu merupakan salah satu seorang sahabat Rasulullah. Kalau kita tanya apa itu sahabat Rasulullah, sahabat Rasulullah adalah orang yang hidup, beriman dan berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada beberapa ulama mengatakan Nabi Isa juga termasuk sahabat kalau begitu. Karena Nabi Isa pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad ketika malam Isra dan Mi'raj. Sehingga ada Imam Zahabi mengumpulkan deretan sahabat-sahabat Rasulullah. Beliau masukkan Nabi Isa alaihissalam sebagai sahabatnya Rasulullah. Karena Nabi Isa pernah berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini Imam Sayyid Muhammad bin Alawi mengatakan wa idza nazala fa inna ma yahkumu bi syari'ati nabiyina. Ketika nanti Nabi Isa turun, maka beliau akan menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika fa innahu yusalli ma'muman ma'a jama'atil muslimin. Dan beliau nantinya Nabi Isa untuk menunjukkan bahwasanya beliau ini adalah umatnya Nabi Muhammad adalah ketika Nabi Isa alaihissalam turun ke muka bumi ini, beliau akan sholat dan ketika sholat akan menjadi makmumnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi Isa alaihissalam turun, beliau akan menjadi makmumnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum?" Kata Nabi, bagaimana pendapat kalian nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun, akan bersama dengan kalian dan sholat bersama kalian, akan tetapi yang menjadi imam adalah salah satu di antara dari kalian. Kemudian di hadis yang lain juga dari Sahih Muslim mengatakan fayanzilu Isa bin Maryam alaihi salam fayaqulu amiruhum ta'al salli lana. Jadi ketika Nabi Isa alaihi salam turun, nanti pemimpin di zaman itu, pemimpin kita di zaman itu akan mengatakan kepada Nabi Isa, wahai Nabi Isa, majulah jadilah imam untuk kami. Kemudian Nabi Isa alaihi salam katakan, tidak, tetap di antara kalian ada pemimpin dan pemimpin itulah yang berhak menjadi imam. Kemudian juga di hadis Musnad Imam Ahmad dikatakan fa idza bi Isa fa yuqal taqaddam fa yaqulu li yataqaddam imamukum falyusalli bikum. Di dalam Musnad Imam Ahmad juga dikatakan bahwasanya ketika Nabi Isa turun, kemudian imam atau pemimpin kita di zaman itu akan mengatakan kepada Nabi Isa, wahai Nabi Isa, engkau adalah seorang nabi, majulah jadi imam. Kemudian Nabi Isa katakan, tidak, aku turun menjadi umatnya Nabi Muhammad, sedangkan di antara kalian sudah ada pemimpin. Maka hendaknya pemimpin atau imam yang berhak menjadi imam. Maka dari hadis-hadis ini sangat banyak hadis-hadis yang sahih yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa nanti akan turun dan sholat menjadi makmum imam yang dipilih di zaman itu. Ada yang mengatakan imamnya nanti tetap adalah Imam Mahdi. Jadi tetap yang jadi imam adalah Imam Mahdi, di belakangnya ada Nabi Isa alaihi salam. Jadi alhasil kesimpulannya adalah banyak sekali hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang bisa dipercaya bahwasanya nanti Nabi Isa alaihi salam akan turun. Dalam hadis disebutkan bahwasanya nanti Nabi Isa alaihi salam akan turun sambil memegang sayap-sayap malaikat. Jadi tangan kanannya megang sayap malaikat sebelah kanan, tangan kirinya megang sayap malaikat di sebelah kiri. Turunnya di mana? Turunnya di Badaratul Abyad, di Menara Putih, di bagian timur dari Damaskus. Bagian Syria, bagian timur, nanti di situ Nabi Isa alaihi salam turun dan akan mengejar Dajjal. Jadi
salah satu misi yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam adalah membunuh Dajjal. Jadi ketika Nabi Isa alaihissalam turun mencari-cari Dajjal dan akhirnya ketemu Dajjal dan akan membunuh Dajjal di bab Lut namanya, pintu Lut, gerbang Lut, yang dikatakan sebagian ulama katakan itu berada di Baitul Maqdis atau di Palestina. Nah, jadi Nabi Isa alaihissalam akan turun. Salah satu misinya adalah membunuh Dajjal. Kemudian Nabi dalam hadis sahihain dikatakan juga la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman muqsitan fayaksuru as-salib wa yaqtulul khinzir wa yada'ul jizyah. Jadi apa tugas-tugasnya Nabi Isa alaihissalam Allah turunkan ke muka bumi ini? Yang pertama adalah menjadi hakim, menjadi pemimpin, menegakkan hukum sesuai dengan hukumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Isa juga akan menghancurkan salib-salib, akan menghancurkan salib-salib yang ada di muka bumi ini. Kemudian akan membunuh khinzir, yaitu babi-babi, kemudian wayadul jizyah, dan akan menetapkan pajak upeti untuk orang-orang yang non-Islam. Jadi ini diantara misi-misi atau tugas-tugasnya Nabi Isa alaihissalam yang Allah turunkan ke muka bumi di akhir zaman. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya apa hikmahnya Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam nanti di akhir zaman. Yang pertama adalah membantah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Yang mana orang-orang Yahudi mengatakan Nabi Isa telah dibunuh, telah mereka salib. Maka nanti Nabi Isa Allah turunkan sebagai bantahan langsung kepada mereka bahwasanya yang mereka katakan itu sungguh salah besar. Karena nanti Nabi Isa alaihissalam turun dan akan menunjukkan kalau dirinya tidak pernah terbunuh dan tidak pernah tersalib. Dan juga akan membantah orang-orang Nasrani yang salah paham tentang dirinya, yang menganggap dirinya adalah Tuhan. Nanti di akhir zaman tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk mengatakan Nabi Isa alaihissalam adalah anak Tuhan. Karena Nabi Isa alaihissalam sendiri yang akan menjelaskan kepada mereka bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah hambanya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan anaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Nabi Isa alaihissalam, apa hikmahnya Allah turunkan ke muka bumi ini? Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, kalian manusia diciptakan dari tanah dan kalian akan kembali ke tanah dan kalian akan dibangkitkan dari tanah. Maka Nabi Isa alaihissalam, beliau juga seorang manusia, maka Allah turunkan ke muka bumi ini agar kembali ke tanah, agar wafat di dalam tanah. Kemudian salah satu hikmahnya juga adalah kenapa Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam ke muka bumi ini. Ini salah satu bentuk pengabulan doanya Nabi Isa alaihissalam kepada Allah. Jadi Nabi Isa itu ketika beliau hidup di muka bumi ini, beliau telah mengetahui akan kehebatan, keistimewaan Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad, sehingga Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah agar bisa dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan doa ini Allah kabulkan dengan Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman dan menjadi pengikutnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kemudian tentunya hikmah yang terakhir adalah Nabi Isa alaihissalam Allah turunkan untuk membunuh Dajjal. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kekuatan Dajjal saat itu. Maka Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam untuk menghancurkan, membunuh Dajjal. Bahkan Dajjal itu ketika melihat Nabi Isa saja baru melihat sudah meleleh takutan ketika melihat Nabi Isa alaihi salam. Jadi di sini di akhir pembahasan ini Sayyid Muhammad bin Alawi mengatakan walaysa fir rusul man yattabi'ur rasulun 'amilan bi syari'atihi tarikan li syar'il ladzi uhiya bih illa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam li'annahu nabiyyul anbiya. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya tidak ada satupun seorang rasul yang diikuti oleh rasul yang lain, yang mana rasul yang lain ini meninggalkan syariatnya demi mengikuti rasul yang dia ikuti, kecuali
terjadi hanya pada Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada Rasul seperti Rasulullah SAW. Hanya Rasulullah yang punya pengikut Rasul juga, yang punya umat Rasul juga, yang mana Rasul yang mengikuti Rasulullah ini meninggalkan syariatnya. Rasul yang mengikuti syariatnya Nabi Muhammad ini yang dimaksud adalah Nabi Isa alaihi salam. Maka ini suatu keistimewaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, karena di antara kita ada seorang Rasul yang bernama Nabi Isa alaihi salam. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Keistimewaan berikutnya yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad adalah wujudu kubur nabiyina sallallahu alaihi wasallam bitta'yin. Salah satu keistimewaan umat ini adalah, kata Sayyid Muhammad bin Alawi, umat ini adalah satu-satunya umat di muka bumi ini yang bisa mengetahui, bisa meyakini, bisa menunjuk dengan yakin bahwa kuburan Nabi Muhammad SAW ada di kota Madinah. Jadi salah satu keistimewaan umat ini, kita umatnya Nabi Muhammad dengan secara yakin kita bisa mengetahui, kita bahkan bisa menunjuk kalau makam Nabi Muhammad SAW berada di kota Madinah. Sedangkan umat-umat yang lain tidak ada seperti kita. Umat-umat yang lain tidak mengetahui secara yakin, secara pasti makam Nabi mereka. Hanya kita umatnya Nabi Muhammad SAW yang bisa dengan secara yakin kita mengetahui di mana letak lokasi makamnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini disebutkan min fadlillahi alladhi syarrafa bihi hadhihi al-ummah famtazat bihi ala man siwaha min al-umam anna qabra nabiyyina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'lumun indana bi yaqin wa tawatur. Jadi salah satu keistimewaan kita umatnya Nabi Muhammad adalah kita bisa menunjuk lokasi makamnya Nabi kita Nabi Muhammad dengan secara yakin, dengan secara pasti. Karena posisi makamnya Nabi Muhammad SAW itu selalu diriwayatkan dari zaman sahabat, dari zaman setelah sahabat sampai zaman ini, semuanya bisa menunjuk bahwasanya makam Nabi Muhammad berada di kamarnya, yaitu di kamar Siti Aisyah yang sekarang sudah berada di dalam Masjid Nabawi. Jadi ini menunjukkan keistimewaan kita. Kita punya Nabi, meskipun kita tak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, tapi kita tahu di mana lokasi makamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hikmahnya, kenapa? Dan hikmahnya kita bisa mengetahui lokasinya makam Nabi Muhammad ini menjadikan makamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari tidak pernah sepi. Selalu ada yang menziarahi makamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah terhenti, tidak pernah berhenti satu hari pun. Pasti selalu setiap hari akan ada datang umatnya dari seluruh belahan dunia untuk menziarahi makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nikmatnya kita menjadi umat Nabi Muhammad di saat kita merindukan Nabi Muhammad, di saat kita belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, kita tetap bisa mengucapkan salam kita, salawat kita secara langsung ketika kita berziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nikmatnya kita menjadi umat Nabi Muhammad ketika kita bisa menziarahi makamnya Nabi Muhammad. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berziarah ke makamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di musim-musim haji ini, Zulqa'dah sekarang ini makin banyak orang-orang yang berziarah ke makam Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada syaraf wal fadl lam yuthbit lin nabiy ghairi sallallahu alaihi wasallam. Dan keistimewaan ini tidak Allah berikan kepada umat-umat yang lain. Karena umat-umat yang lain tidak mengetahui secara pasti di mana makam nabi mereka. Jadi makam-makam nabi yang orang-orang katakan ini adalah makam Nabi Nuh, ini adalah makam Nabi Saleh, Nabi Hud. Kayak di Mesir ada makam Nabi Saleh. Itu hanya dugaan saja.
tidak bisa dikatakan secara pasti benar-benar di situ ada seorang nabi yang terkubur di dalam kuburan tersebut. Hanya berupa dugaan saja. Akan tetapi makam Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar dugaan, tapi itu bisa dipastikan, bisa dibuktikan bahwasanya di dalam makam Nabi Muhammad saat ini ada jasad Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Imam Ibnu Hajar, pengarang kitab Fathul Bari yang mensyarah Sahih Bukhari, beliau katakan walam tu'lam maqabiruhum bi ardin yaqinan ghairu masakan rasul. Belum diketahui makam para nabi secara pasti kecuali makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Malik rahimahullah mengatakan, Imam Malik itu tinggal di kota Madinah. Imam Malik tinggal di kota Madinah, gurunya Imam Syafi'i. Suatu hari datang seorang khalifah di zaman itu, yaitu bernama Al-Mahdi. Jadi khalifah ini datang ke Madinah. Kemudian Imam Malik mengatakan kepada khalifah itu, kepada pemimpin umat Islam saat itu, beliau katakan, wahai pemimpin, engkau saat ini memasuki kota Madinah. Engkau saat ini memasuki kota Madinah, kata Imam Malik. Dan ketika kau masuk ke dalam kota Madinah, maka kau akan melewati kiri kananmu itu adalah keturunan para sahabatnya Rasulullah. Maka ucapkanlah salam kepada mereka. Kemudian Imam Malik juga melanjutkan mengatakan bahwasanya engkau masuk ke kota Madinah ini, yang mana kota Madinah ini adalah kota yang terbaik dan penduduknya adalah penduduk kota yang terbaik dari segala tempat yang ada. Kemudian khalifah itu mengatakan kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, atas dasar apa kau katakan kalau Madinah ini adalah tempat terbaik? Atas dasar apa kau katakan bahwasanya penduduk kota Madinah ini adalah penduduk kota yang terbaik? Maka Imam Malik mengatakan, li'annahu la ya'rifu qabrun nabi al-yawm ala wajhil ard ghairu qabri Muhammad wa man qabru Muhammadin 'indahum fayanbaghi an yu'lam fadluhum ala ghairihim. Kata Imam Malik, kenapa beliau katakan Madinah adalah tempat terbaik? Kenapa beliau katakan bahwasanya penduduk kota Madinah adalah penduduk kota yang terbaik? Beliau katakan sebabnya adalah hingga hari ini tidak ada satupun kuburan Nabi yang secara pasti kecuali kuburan Nabi Muhammad SAW yang ada di kota Madinah. Dan barang siapa yang hidup, Allah takdirkan hidup dekat dengan kuburan seorang Nabi, maka tentunya itu adalah merupakan kemuliaan yang Allah khususkan kepada mereka. Jadi di sini Imam Malik katakan bahwasanya Madinah menjadi tempat yang terbaik karena di dalamnya ada makam Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka timbul pertanyaan, lalu bagaimana? Apakah lebih baik Mekah? Apakah lebih baik Madinah? Mana yang lebih baik dalam Islam? Maka ulama katakan tentu yang lebih afdal, lebih baik di muka bumi ini adalah Mekah Al-Mukarramah. Karena kata Nabi, barang siapa yang sholat di Mekah di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat. Barang siapa yang sholat di masjidku, kata Nabi, di Masjid Nabawi 1.000 kali lipat. Barang siapa yang sholat di Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Jadi dalam hadis ini ulama katakan tetap yang terbaik di muka bumi ini, tanah yang terbaik, tempat yang terbaik adalah Masjidil Haram. Tapi sebaik-baiknya Masjidil Haram, tetap yang lebih terbaik adalah tanah yang menjadi kuburannya Nabi Muhammad SAW. Jadi tempat yang terbaik adalah Masjidil Haram, kecuali daerah atau tanah yang menjadi tempat di makamnya Nabi Muhammad SAW. Karena apapun yang melekat, apapun yang meliputi baginda Rasul akan menjadi yang terbaik. Umat ini kita menjadi umat yang terbaik karena kita umatnya Rasulullah SAW. Al-Quran menjadi kitab Allah yang terbaik karena Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Madinah menjadi kota yang munawwarah, menjadi kota yang diberkahi karena Nabi Muhammad hidup dan meninggal di kota Madinah. Jadi tanah yang paling terbaik di muka bumi ini adalah tanah yang menjadi tempat disemayamkannya baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian terakhir dikatakan bahwasanya fal qabru syarif mawdi'u tanazzulur rahmah.
Dan kuburan baginda Nabi Muhammad itu adalah tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis radhiyallahu dari Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma min fajrin yatlu illa wa yanzilu sab'una alfan minal malaikah." Setiap hari, kata Rasulullah, tidaklah setiap hari dari mulai terbitnya fajar turun 70.000 malaikat di atas makamnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap fajar, setiap dari mulai terbitnya fajar, dari mulai pagi turun 70.000 malaikat di makamnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengelilingi makamnya Nabi Muhammad, mengepak-ngepakkan sayap mereka sambil bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sore, sampai siang, ya sampai terbenamnya matahari gantian. Turun yang 70.000 malaikat yang dari pagi ini akan naik ke atas langit, dan 70.000 malaikat yang lain akan turun menggantikan, yang akan mengelilingi makamnya Nabi Muhammad SAW yang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi dari pagi sampai maghrib 70.000 malaikat, kemudian naik turun lagi 70.000 malaikat, dari malam sampai terbitnya fajar akan bersalawat, akan berdoa kepada baginda Nabi Muhammad, akan berdoa untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga hal ini menjadikan kuburannya Nabi Muhammad menjadi salah satu tempat yang mustajab doa kita, karena di tempat itu banyak malaikat yang ada di sana, 70.000 malaikat yang akan mendengar doa-doa kita dan akan membantu mengaminkan setiap doa-doa kita yang kita panjatkan di depan makamnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat kenikmatan yang luar biasa ketika nanti amin, kita bisa berziarah ke sana, bisa mengucapkan langsung salam kita. Di saat hari ini kita masih mengucapkan hanya dalam salat kita, Assalamualaikum ayuhan Nabi. Nanti ketika Allah takdirkan kita berada di sana, kita bisa ucapkan salam kita secara langsung di makam Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana Rasulullah SAW dan para nabi Allah haramkan tanah memakan jasad mereka, sehingga kita katakan Nabi Muhammad dalam kuburnya mendengar setiap salawat yang kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka ketika nantinya kita berziarah di sana, hendaknya kita perhatikan adab kita, tunjukkan kerinduan kita, tunjukkan kesenangan kita, kesyahduan kita ketika nantinya kita bisa kumpul berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita panjatkan doa kita di sana, kita ambil keberkahan. Bahkan di samping makamnya Nabi Muhammad itu ada makam Abu Bakar. Samping Abu Bakar ada Umar. Kenapa Abu Bakar ingin dimakamkan? Kenapa sahabat Umar bin Khattab ingin dimakamkan samping baginda Nabi Muhammad SAW? Salah satu alasannya adalah tabarruk, ngalap berkah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu dalil bahwasanya ngambil berkah, ngalap berkah itu diperbolehkan. Dan bahkan Abu Bakar saja ingin mengambil berkah dari makamnya Nabi Muhammad SAW, ingin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Maka kita ucapkan salam kepada baginda Nabi, kita ucapkan salam kepada Abu Bakar, kita ucapkan salam kepada Umar bin Khattab. Semoga kita dimudahkan oleh Allah, diizinkan dipanggil oleh Allah, karena orang-orang yang sampai di sana adalah orang-orang yang memang dipanggil dan diundang. Sekaya apapun kita, sesehat apapun kita, sekuat apapun kita, sebanyak apapun tenaga kita, tetap belum tentu kita sampai di sana kalau kita tidak dipanggil, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang miskin, berapa banyak orang yang kebutuhannya belum tercukupi tapi sudah dipanggil oleh Allah. Tapi berapa banyak orang yang sudah kaya, orang yang sehat tapi belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah agar kita diundang oleh Allah. Yang diantara kita sudah diundang ke sana, semoga Allah undang lagi. Amin ya rabbal alamin. Tapi yang belum sampai ke sana, semoga undangannya lebih dulu. Yang sudah belakangan. Jadi itu salah satu kenikmatan yang luar biasa ketika Allah sudah mengundang kita ke Baitullah dan ke tempat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk
orang-orang yang beruntung. Semoga kita termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW yang bisa mengucapkan kerinduan kita secara langsung ke makam baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kami sampaikan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa lakum salih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اشفعنا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم احينا وأمتنا بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم يسر لنا زيادة مكة، ويسر لنا زيارة المدينة، ويسر لنا زيارة مقام نبيك صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.